Katanya kalau kuliah perawat disuruh keliling di kamar mayat. Hai semuanya, assalamualaikum dan terima kasih sudah mampir ke channel ini ya. Buat teman-teman yang mungkin belum sempat nonton video perkenalan aku di postingan sebelumnya, perkenalkan lagi, aku Memel, aku berprofesi sebagai seorang perawat dan sekarang bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah yang ada di kota Banjarmasin. Dan di channel ini aku ingin mencoba untuk sedikit berbagi atau sharing ke teman-teman semua seputar tentang dunia kesehatan, dunia keperawatan, dan yang mungkin akan berguna untuk teman-teman semua, atau mungkin ada teman-teman sekalian yang ingin mengetahui beberapa postingan-postingan video yang akan aku upload ke depannya. Di video kali ini aku mencoba untuk sedikit sharing pengalaman-pengalaman aku sama aku kuliah di keperawatan, dan apa aja sih yang mungkin kita dapatkan kalau kita memilih kuliah di jurusan ilmu keperawatan, serta apa sih sebenarnya inti dari keperawatan itu sendiri. Kalau penasaran, jangan kemana-mana, tonton sampai habis, keep on watching. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama yaitu tentang keperawatan, aku mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman tentang pembagian atau pengelompokan tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Jadi, menurut Undang-Undang, tenaga kesehatan itu dibagi menjadi 13 kelompok. Salah satunya adalah tenaga keperawatan. Yang lain ada tenaga medis yang isinya ada dokter, dokter spesialis, dokter gigi, ada tenaga gizi, dan lain-lain. Sesuai dengan isi undang-undang tadi, tenaga kesehatan ini merupakan satu kesatuan di mana mereka itu saling membutuhkan, saling ketergantungan, dan tidak dapat dipisahkan. Dan tidak ada yang namanya pembantu atau asisten atau pesuruh dari salah satu profesi yang lain, karena kami semua di sini adalah mitra. Dalam keperawatan itu memiliki 3 tahap pendidikan. Yang pertama ada pendidikan vokasi atau biasa kita sebut sebagai diploma 3 atau diploma 4 keperawatan. Kemudian ada tahap akademik atau biasa kita sebut sarjana keperawatan, magister keperawatan, dan doktoral keperawatan atau S3 ya guys. Dan yang terakhir ada tahap pendidikan profesi atau biasa disebut dengan tahap pendidikan nurse. Pertanyaan yang sering muncul adalah apa sih perbedaan antara diploma 3 keperawatan dan sarjana keperawatan? Jadi guys, sedikit penjelasan tentang perbedaan antara D3 dan S1 tadi. Ini terletak pada presentasi pembelajaran yang didapatkan dan frekuensi lamanya kalian kuliah. Di diploma 3 keperawatan, kalian hanya memerlukan waktu tempuh selama 3 tahun untuk menyelesaikan pendidikan dengan presentasi 60% praktek klinik dan 40%-nya adalah materi pembelajaran. Sedangkan kalau kalian memilih sarjana keperawatan itu waktu tempuhnya sedikit lebih lama. Waktu kuliah di sarjana keperawatan adalah 4 tahun, di mana presentasinya adalah 60% pembelajaran atau materi, 40%-nya adalah praktek klinik. Dan kalau kalian ngambil sarjana keperawatan itu kalian harus dan wajib hukumnya melanjutkan lagi ke tahap pendidikan profesi atau pendidikan nurse. Kalau kalian nggak ngambil itu, kalian tidak bisa melanjutkan atau bekerja sebagai seorang perawat, karena di tahap profesi itu kerjaan kalian itu full selama 1 tahun itu praktek di rumah sakit, di klinik ataupun di puskesmas. Tidak ada lagi pembelajaran di kelas, hanya ada praktek klinik dan tugas. Dan itu merupakan salah satu syarat wajib untuk kalian bekerja nanti. Wah, kalau gitu enakan ngambil diploma 3 dong daripada sarjana kelamaan kan? Ya, itu sih tergantung kalian. Kalian maunya yang mana, kalian enaknya yang mana, D3 atau S1, sama aja intinya kita tugasnya di sini adalah merawat pasien. Cuman perbedaan lain perlu kalian ketahui adalah saat bekerja untuk fee atau gajinya nanti juga berbeda antara D3 dan S1 karena disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Dan menurut undang-undang pun susunan atau struktural tugas antara D3 S1 itu sebenarnya ada perbedaan, cuman praktek lapangannya kita yang D3 maupun S1 itu sama aja, sama-sama memberikan pelayanan kepada pasien. Cuman mungkin ada beberapa hak yang tidak diberikan kepada teman-teman yang dari diploma, dan itu hanya berlaku untuk teman-teman yang ada di sarjana. Ya gitulah intinya ya, itu sih kalau menjelaskannya aku takut salah, cuman intinya kayak gitu. Ada beberapa perbedaan nantinya di beberapa penugasan, cuman kalau ke pasien itu intinya sama aja, semuanya kerjanya sama, kita satu tim kerja sama, nggak ada yang di 3S1 itu dibeda-bedain tuh, nggak ada, sama aja. Cuman mungkin ya itu tingkat pendidikan sama tingkat gajinya yang beda sih intinya, sama lama kuliahnya Cin kalau S1. Dalam pembelajaran di keperawatan ada beberapa bidang yang harus kita kuasai.
Antara lain adalah keperawatan dasar, ilmu keperawatan medikal bedah, keperawatan gawat darurat, ilmu keperawatan kritis, keperawatan jiwa, keperawatan maternitas, keperawatan anak atau pediatrik, keperawatan gerontik atau lansia, dan manajemen keperawatan. Selain stase-stase yang aku sebutkan tadi, masih ada beberapa yang perlu kita pelajari dan wajib banget kita kuasai selama kita menjalani pendidikan di keperawatan. Karena perawatan itu tuh unik gitu loh guys. Di dalam pembelajaran keperawatan itu tuh kayak luas banget gitu loh cakupannya, nggak cuman satu bidang di biologi aja itu enggak. Tapi kalau kita di keperawatan itu tuh kayak gabungan antara biologi dan sosial gitu loh guys. Karena di keperawatan itu selain kita mempelajari sistem tubuh manusia, kita juga harus memahami gimana sosialnya pasien-pasien kita, gimana cara kita ngomong ke orang, gimana cara kita mendekatkan diri dengan pasien, itu juga harus dipelajari dan memang ada pembelajarannya. Jadi tidak semata-mata kita belajar tentang sistem tubuh, tentang obat, tentang cara menyuntik atau merawat, enggak, tapi sosialnya pun kita pelajari. Lalu di pembelajaran perawatan itu ada yang namanya sistem keperawatan dasar. Dimana di dalam keperawatan dasar itu yang kita pelajarin itu ada tentang konsep-konsep keperawatan, kemudian ada tentang kode etika dalam keperawatan, kemudian ada tentang pembelajaran tokoh-tokoh keperawatan. Semuanya itu dikupas tuntas secara tajam, setajam silet itu di keperawatan dasar. Selain itu ada lagi yang gak kalah penting dan ini menjadi pondasi, bener-bener pondasi kamu kalau kamu mau kuliah keperawatan, itu kamu harus benar-benar pelajari yang namanya anatomi fisiologi. Nah, anatomi fisiologi itu adalah pembelajaran tentang struktur dan proses atau keadaan tubuh secara mendalam. Di anatomi fisiologi itu kita ngelihat nih gimana keadaan tubuh manusia, aja yang ada di dalam tubuh manusia, dari ujung kaki sampai ujung kepala, struktur apa aja yang ada di dalamnya, kemudian apa aja tugas-tugas organ-organnya secara sehat. Itu semua dibahas di anatomi fisiologi dan ini merupakan fondasi kalian di keperawatan. Ini penting banget. Gue aja sampai ini riuh sih belajar ini. Susah memang, apalagi kalau ngapalin tulang itu tuh susah. Cuman ya memang ini penting banget. Lalu ada lagi nih yang namanya asuhan keperawatan atau tahapan atau proses dalam memberikan pelayanan kepada pasien secara langsung, baik secara biologis, spiritual, psikologis maupun sosial. Nah, di dalam asuhan keperawatan ini memiliki 5 aspek lagi nih, di mana aspek yang pertama itu adalah pengkajian, kemudian ada diagnosa, intervensi atau planning, implementasi, dan evaluasi. 5 bagian ini tidak dapat dipisahkan karena inilah yang menjadi fondasi penting atau pokok kita dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dan ini dilakukan setiap hari untuk memantau gimana nih keadaan pasien kita hari ini. Lalu perawat juga perlu banget nih belajar psikologi dasar. Perlu banget guys perawat tahu psikologi dasar atau pembelajaran dasar tentang psikologi. Karena kita kan tiap hari ketemu orang nih. Beda-beda kan ya sikapnya beda-beda, ada yang lemah lembut, ada yang kasar, ada yang mungkin banyak maunya dan macam-macam. Itu penting banget kita untuk mengetahui psikologi dasar biar kita tuh bisa memberikan pelayanan secara maksimal ke pasien. Jadi kita bisa memberikan sikap yang baik juga kepada pasien. Kalau kita nggak tahu, kita juga bakalan nyolot nantinya. Jadi penting banget untuk kita mengetahui atau memahami psikologi dasar ini sebagai seorang tenaga kesehatan atau tenaga keperawatan. Selain itu, perawat juga harus tahu ilmu-ilmu tentang farmakologi, karena nggak lucu guys kalau perawat nggak tahu obat. Masa dikasih obat tapi kita nggak tahu tuh fungsi obat apa, gunaannya untuk apa. Nggak mungkin kan kita langsung kasih aja nih ke pasien, ibu minum ya, nggak mungkin. Jadi perawat juga harus mengetahui atau memahami ilmu tentang kefarmakologian atau tentang obat ini supaya nantinya tidak salah memberikan obat kepada pasien, tidak keliru, dan tahu fungsi dari obat itu apa. Satu lagi nih, ada ilmu yang gak kalah pentingnya yang harus kalian pelajari bener-bener, yaitu adalah komunikasi terapeutik. Jadi guys, kalau kamu mau jadi perawat, itu kamu gak boleh yang namanya jadi orang pendiam. Gak boleh itu kamu introvert kalau kamu udah jadi perawat. Oke lah kalau di luar kamu introvert, tapi kalau kamu sudah ketemu pasien kamu nggak boleh introvert. Karena kalau kamu diem-diem baik guys, pasien kamu tuh bakalan susah sembuhnya. Gimana kamu mendekati pasien, gimana kamu memberikan asuhan kalau kamu diem-diem aja. Masa kalau kamu ketemu sama pasien langsung kasih obat, langsung suntik aja, kan nggak mungkin guys. Kamu harus tanyakan keadaannya gimana, apa keluhannya. Kalau misalkan pasiennya susah untuk minum obat dan lainnya, kamu harus bisa melakukan pendekatan. Apalagi untuk pasien anak ya guys, pasien anak itu tuh perlu banget yang namanya komunikasi terapeutik, karena jangankan buat ngobrol sama kita guys, ngelihat bayangan kita jadi udah ngamuk. Jadi kalau perawatnya pendiam.
Terus, sebagai seorang perawat, kamu diwajibkan dan diharuskan untuk bisa berpikir kritis. Harus pintar-pintar menganalisa dan menentukan prioritas dalam pemenuhan asuhan keperawatan. Di setiap kampus ada kok pasti pembelajaran tentang critical thinking. Di situ kalian akan diajarkan bagaimana menentukan prioritas atau menentukan masalah, pemecahan masalah. Apalagi kalau kalian nantinya terjun ke lapangan ya, penanggulangan bencana atau apa, itu diperlukan banget yang namanya critical thinking, karena di situ kan tekanannya berat banget ya guys ya, tekanannya itu banyak. Jadi karena yang tekanan berat banget itu ya guys, kalian tuh pasti akan disuruh atau di pressure banget untuk berpikir keras, menentukan prioritas mana pasien yang harus kalian selamatkan duluan. Itu akan diajarkan banget di pembelajaran critical thinking. Kemudian di keperawatan juga ada belajar bahasa Inggris nih guys. Jadi bahasa Inggris itu nggak cuman kita belajar di SD, SMP maupun SMA, sampai kuliah pun tetap ada. Dan jangan salah, di keperawatan pun tetap ada pembelajaran bahasa asing, karena peluang kerja dari perawat itu kan nggak cuman hanya di lokal-lokal aja nih, atau nggak cuman hanya di nasional-nasional aja, tapi juga bisa go internasional. Dan yang ini nih pelajaran yang paling ku suka, entrepreneur in nursing atau kewirausahaan dalam keperawatan. Kenapa kita harus belajar ini? Karena perawat tidak melulu harus bekerja di rumah sakit aja atau harus bekerja di klinik aja. Perawat juga bisa melakukan kewirausahaan sendiri atau membuat entrepreneurnya sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan perawat itu menjadi seorang pebisnis yang besar. Dan perawat juga kan sekarang diperbolehkan untuk membuka praktek sendiri. Jadi kalau misalkan kalian sudah punya ilmu entrepreneur, itu gampang banget kalau mau bikin usaha sendiri. Kayak aku kan sekarang, walaupun aku udah kerja juga, aku tetap punya usaha sendiri kok. Dan memang pembelajaran entrepreneur ini paling aku suka selama aku kuliah, karena menghasilkan cuan guys. Dalam keperawatan juga ada nih guys, pendidikan agama. Agama sesuai agama yang kita anut ya guys. Tujuannya ya untuk biar kita bisa memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan secara spiritual dengan baik gitu loh. Dalam pendidikan agama yang ada di keperawatan itu, kita membahas tentang konsep sehat sakit menurut agama, konsep hidup mati, dan etika-etika dalam agama untuk meningkatkan spiritual dari seorang pasien. Karena penyakit itu datangnya dari Tuhan, kesembuhan pun juga pasti dari Tuhan. Jadi kita ini ibaratnya kayak perantara lah untuk memberikan asuhan atau pelayanan ke pasien-pasien biar pasien-pasien itu tuh bisa sembuh. Tapi tetap semuanya itu berawal dari Tuhan. Jadi kita tetap harus mengingatkan atau meningkatkan kepercayaan dari pasien kita itu untuk kembali ke Tuhan berdoanya gitu. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari aku tentang pendidikan keperawatan. Mungkin masih kurang lengkap dan kurang jelas kali ya guys ya. Karena aku bingung juga sih mau ngejelasinnya itu gimana, supaya kalian paham dan singkat kayak gitu. Cuma terus aku pernah dengar cerita lucu nih guys. Katanya kalau kuliah perawat disuruh keliling di kamar mayat. Enggak sama sekali itu hoax, itu bohong. Enggak ada yang namanya disuruh ke kamar mayat dan sebagainya, itu tuh enggak ada istilahnya kayak gitu, enggak ada. Itu bukan tugas kita guys. Untuk pengurusan jenazah dan lain-lain itu ada petugasnya masing-masing. Jadi perawat itu enggak ada yang namanya disuruh bertahan di kamar mayat atau keliling kamar mayat, itu enggak ada. Hoax guys, itu hoax. Jadi mungkin sekian dulu guys video aku, nanti makin lama makin nggak jelas aku mau ngomong apa. Intinya kalau misalkan ada yang mau kalian tanyakan, kalian bisa tanyakan langsung ke aku lewat kolom komentar, atau kalian bisa follow Instagram aku @melinda_putri_utami, langsung DM aja mau nanya apa seputar keperawatan, nanti kita diskusi bareng-bareng. Karena mau dimaklumi ini video awal-awal, jadi masih bingung, masih kaku gitu ngomong di depan kamera, apalagi pakai materi ya kan, harus dipelajari dulu, takut salah dan sebagainya, jadi masih ada kaku. Semoga dimengerti ya guys. Oke, sampai di sini dulu video aku. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya, mudahan lebih bagus lagi aku menjelaskannya, dan mudahan lebih bisa bermanfaat lagi buat teman-teman semua. Dadah.